Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ali Genopurutu MA.Hk selaku dosen pembimbing mata kuliah Pemikiran Hukum Islam Modern kelas B. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwiyanti NIM 3301018084. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas akhir semester yang bertemakan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, langsung saja. Pembaharuan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang atau lembaga yang mendorong terciptanya perubahan sosial ekonomi secara berencana seperti penyuluh pertanian dan guru. Jika ditelusuri, pembaharuan hukum Islam di Indonesia seperti KHI didasarkan pada ide-ide pembaharuan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh terkemuka. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia oleh dua tokoh yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua tokoh besar ini sangatlah berpengaruh bagi hukum Islam di Indonesia. Jika kita membicarakan dua tokoh besar ini, maka kita juga akan mengingat gerakan dan organisasi yang beliau-beliau dirikan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Sebelum saya membahas organisasi dari dua tokoh tersebut, saya akan memperlihatkan sedikit biografi kedua tokoh tersebut. Oke, yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap beliau, Kiai Hasyim Asy'ari, adalah Muhammad Hasyim Asy'ari ibnu Abdul Al-Wahid, lahir di Gedang, sebuah desa di Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Ketokohan Kiai Haji Hasyim Asy'ari seringkali diceburkan dalam persoalan sosial politik. Hal ini dapat kita pahami bahwa sebagian dari sejarah kehidupan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dihabiskan untuk merebut kedaulatan bangsa Indonesia melawan hegemoni kolonial Belanda dan Jepang. Beliau juga mendirikan organisasi, yakni Nahdlatul Ulama, yang berdiri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pada masa-masa itu, Nahdlatul Ulama cukup aktif melakukan usaha-usaha sosial politik. Akan tetapi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejatinya merupakan tokoh piawai dalam gerakan dan pemikiran kependidikan. Sebagaimana dapat disaksikan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikategorikan sebagai generasi awal yang mengembangkan sistem pendidikan pesantren terutama di Jawa. Organisasi ini didirikan karena beberapa alasan yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal adalah adanya keperluan mendesak bagi kaum penganut madhab untuk melembagakan persatuan di antara mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Dari sisi eksternal adalah timbulnya keperluan mendesak untuk mengadakan audiensi guna menyampaikan resolusi dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ke penguasa baru di Saudi Arabia yang dipegang oleh dinasti Su'ud dari kaum Wahabi. Dari beberapa faktor di atas dapat dipahami bahwa NU atau Nahdlatul Ulama pada hakikatnya muncul sebagai gerakan reaktif terhadap gerakan pembaharuan Islam baik yang terjadi di domestik Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di tanah Arab. Terjadinya gerakan pembaharuan Islam setidaknya dapat dirunut kronologisnya dari dibukanya Terusan Zeus pada tahun 1869 Masehi. Peristiwa ini membawa perubahan yang tidak kecil di Timur Tengah dan daerah-daerah sekitarnya. Eksisnya juga tidak hanya di bidang pelayaran dan perdagangan, melainkan juga pada bidang-bidang lain, termasuk bidang keagamaan. Semenjak dibukanya Terusan Suez, ribuan umat Islam Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menunaikan ibadah haji. Sampai menjelang akhir abad ke-19, setiap tahun rata-rata 2.000 orang naik haji.
Di Jawa, arus pembaharuan ini melahirkan dua jenis organisasi yang memiliki versi berbeda. Yang pertama, organisasi politik, yaitu Sarekat Dagang Islam Indonesia atau yang kita kenal dengan Sarekat Dagang. Yang kedua, organisasi sosial, keagamaan, dan pendidikan, yaitu Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jami'ah Al-Khair, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh pembaharuan yang kedua, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama asli Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara yang berada di keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah NU, yakni Muhammadiyah. Organisasi modernis Islam didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada 18 November 1912 Masehi. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah memelopori modernisasi pendidikan Islam, memperjuangkan pelajaran agama Islam, diajarkan di sekolah-sekolah umum negeri maupun swasta, serta mendirikan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Organisasi Muhammadiyah mencanangkan permulaan puasa dan hari raya dengan perhitungan hisab, mempelopori pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Adha di lapangan sesuai dengan contoh Nabi, mengorganisir pengumpulan zakat dan kurban setiap tahun, penerbitan buku dan majalah Suara Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan Kiai Dahlan dan murid-muridnya dengan mengadakan tablik ke berbagai kota, di samping melalui relasi dagang yang dimilikinya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.